Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Yesus kita yang ajaib, yang senantiasa memelihara hidup kita. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita angkat suara kita. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, amin. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, yang hari ini rindu memuji, bernyanyi buat Tuhan. Kita bisa angkat tangannya tinggi. Haleluya, kita beri kemuliaan Tuhan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Tidak terasa kita sudah masuk ke minggu ketiga di tahun 2024. Kita ada hari ini sebagaimana kita ada hari ini itu semua hanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Hari ini kita mau bersatu, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Ya Tuhan, kami datang hari ini dengan hati yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam kesatuan iman kami, mungkin kami datang dengan berbagai keadaan, baik suka maupun duka, ataupun yang sedang bergumul dan yang mengalami kesusahan dalam hidup. Tapi kiranya lewat pujian dan penyembahan-Mu kepadamu ya Tuhan, kami bawa dan kebenaran firman yang kami akan dengarkan hari ini, kami dijamah dan diubahkan oleh-Mu Tuhan. Ada iman yang diperbaharui di dalam setiap kami. Dan saat ini kami satu hati dengan hati yang bersuka di dalam-Mu Tuhan. Menghampiri hadirat-Mu. Dan kami ingin memuji dan menaikkan syukur kami kepadamu atas kebaikan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Kebaikan-kebaikan-Mu selalu menyertai hidup kami. Hari ini kami datang memuji dan menyembah Engkau Yesus. Sungguh baik Yesus, nama-Mu indah Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Agungkan selamanya. Mau memuji, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Tuhan, Kau yang layak kami puji, kami sembah. Terpujilah nama Tuhan, Kau baik Tuhan. Oh, Kau baik. Oh, haleluya. Kasih setiamu besar Tuhan. Dalam setiap hidup kami, iman Yesus. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu dengan sepenuh hati kami sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus. Pujian kami Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu. Kami memuji Engkau Tuhan dengan penuh kerinduan dan rasa syukur kami kepadamu Yesus. Dan layak di
Hanya di dalam namamu lebih lagi. Haleluya, yang percaya katakan dan siap. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita lanjut pujian kita, kiranya bisa tengok dulu kiri kanan, berikan salam, senyuman terbaik ya pada kiri kanan. Saya percaya hati yang bersuka ya terpancar dari senyumannya. Haleluya, walaupun kita datang dengan berbagai macam keadaan, tapi kita bersatu untuk memuji Tuhan. Hari ini hari yang sudah Tuhan jadikan, kita mau bersuka dan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya.
bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Kami bersuka oleh karena-Mu Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Api kemuliaannya telah tercurah bagi gerejanya. Bangkit dan bersatu gereja Tuhan. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pajinya. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Kita serukan sekali lagi. Amin. Dengarkan suara nabi. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pajinya. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Segala Raja, segala Raja. Haleluya. Pujilah nama-Mu Yesus. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Haleluya. Api kemuliaan-Mu telah tercurah dalam gereja kami ya Tuhan.
Inilah gerejamu ya Tuhan. Di dalam perbedaan yang ada pada kami berkumpul dalam satu hati, satu iman, hanya kepadamu. Rendahkan diri kami ya Tuhan di hadapan-Mu, agar kami dimampukan untuk sehati sepikir menjadi satu di dalam gereja-Mu. Agar lewat kesatuan kami ya Tuhan, ada tubuh Kristus yang senantiasa memancarkan kasih-Nya lewat setiap kehidupan kami. Dan pada akhirnya banyak orang yang ingin mengenal-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Haleluya, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Jadikan kami satu di dalam gereja-Mu Yesus. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Kami bersyukur buat waktu yang indah yang Tuhan berikan buat kami, buat kehadiran-Mu di tempat ini, buat rencana-Mu yang ajaib atas hidup kami. Dan Engkau yang memerintahkan kami untuk bersatu, agar kami bisa menjadi saksi-Mu yang nyata, yang efektif di bumi ini. Tuhan,
Kami berdoa, nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa, berbicara dalam hati kami. Kami berdoa, lakukanlah apa yang Kau mau buat kami dalam perjalanan hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua sehat? Puji Tuhan. Selamat Natal, selamat tahun baru. Baru pertama kali lagi kita ketemu di tahun ini. Dan tentunya di tahun yang baru kita punya banyak harapan baru. Walaupun katanya, ya selalu ada katanya. Hal-hal yang tidak baik itu ada, yang tidak menyenangkan mungkin terjadi, dan lain-lain dan sebagainya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu persis bahwa Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Rencananya ya dan amin untuk hidup kita. Hanya ada masa depan yang penuh pengharapan, amin. Dan orang-orang yang memang percaya kepada Tuhan, dia akan berpegang pada janjinya Tuhan. Sehingga kalau ada hal-hal lain yang tidak menyenangkan yang kita bisa dengar, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan menggunakan banyak contoh dalam kehidupan. Oke, untuk memperjelas maksudnya dia punya banyak contoh. Kadang-kadang dia contohkan peladang yang menabur benih. Kadang-kadang dia contohkan lewat rumah yang sedang dibangun. Kadang-kadang dia contohkan lewat angin, lewat pohon dan sebagainya. Ada banyak sekali contoh. Termasuk ketika rasul-rasul menulis pesan-pesan, menulis surat-surat kepada para jemaat, juga ada banyak contoh. Dan kali ini kita akan coba belajar dari tubuh manusia untuk menggambarkan peran kita, posisi kita dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat. Topik bulan ini adalah tubuh Kristus. Dan hari ini judulnya berbeda dengan yang lain ya. Biasanya cuma satu frasa gitu. Ini saya dikasih 3. Berbeda, berfungsi, berdampak. Ini bisa 3 jam saya ngomong. Tetapi karena keterbatasan waktu, kita ambil yang penting-penting saja. Kita akan bahas topik ini secara umum. Dan perikop firman Tuhan nanti seutuhnya ada di 1 Korintus 12 PR. Baca di rumah. Ya, kita akan baca yang perlu-perlu saja karena kalau tidak jadi banyak. Kita mulai dengan bagian yang pertama, berbeda. Bapak Ibu sekalian, kita itu diciptakan berbeda-beda. Setuju ya? Firman Tuhan katakan 1 Korintus 12 ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Teknologi artificial intelligence atau AI yang kita biasa dengar, bisa membuat foto manusia nyaris sama satu sama lain. Bahkan bisa membuat foto manusia lebih indah dari aslinya. Contohnya seperti ini. Ada satu aplikasi, gak usah langsung di-download ya. Karena ini pemalsuan data. Pemalsuan wajah. Ini bukan wajah kita tapi kita mau edit sendiri. Ini mungkin sebagian, gue juga ambil waktu itu. Karena pengen, demen juga gitu ya. Ini contoh dari aplikasi yang bisa menampilkan display picture mirip artis Korea. Sebagaimana ini ada di Snow AI Profile gitu ya. Atau sekarang di Facebook juga ada lagi. Gimana supaya kita mirip bangsawan Eropa. Jangan khawatir, saya nggak pernah ikutan yang begitu-begitu. Karena saya nggak ikhlas tampang saya disedot oleh teknologi. Ya, mendingan foto aslinya saja. Ya, karena Tuhan menciptakan kita udah bagus kok. Ya, bahkan sekarang makin banyak bermunculan wajah atau figur bergerak yang sebenarnya nggak ada di mana-mana, nggak pernah lahir. Tapi karena hasil rekayasa teknologi seolah-olah ada. Ya, teknologi juga sudah mulai bisa membuat prediksi. Kalau model wajahnya begini, nikah dengan yang begitu, anaknya jadi kayak apa? Gedenya jadi kayak apa? Oh, bisa diprediksi. Ya, bahkan sampai mundur, nenek moyangnya itu siapa?
Bisa diurut-urut seperti itu. Dari zaman batu ada. Padahal Tuhan menciptakan manusia dengan sangat istimewa. Bahkan tiap orang itu berbeda satu sama lain. Gak ada yang sama persis, bahkan si kembar sekalipun, kembar identik sekalipun. Kita tahu bahwa kita itu diidentifikasi bisa dengan KTP. Ya, tetapi ada juga dari bagian tubuh kita yang bisa jadi sarana identifikasi. Apa misalnya? Sidik jari. Kalau udah gak bisa tanda tangan, udah jempolnya aja. Atau mananya lah. Karena sidik jari kita 10, 20 dengan sidik jari kaki gak ada yang sama. Bahkan sidik jari kita pun dengan sidik jari semua manusia di bumi yang pernah ada, beda. Begitu kreatifnya Tuhan. Ternyata begitu saya telusuri lebih lanjut, gak cuma sidik jari. Ada banyak sekali bagian tubuh manusia yang berbeda. Semuanya berbeda satu sama lain. Termasuk misalnya iris mata. Ini bagian dalam mata yang memproses warna dan lain-lain begitu ya. Terlalu lama kalau dijelaskan satu-satu. Iris mata berbeda. Oke? Bentuk, ukuran, posisi gigi juga beda. Jadi 3 ini udah dipakai di dunia forensik untuk mendeteksi, mendiagnosa, mengidentifikasi terutama manusia. Kalau ada yang tidak dikenal, lihat giginya. Kalau pernah ke dokter gigi, ini kalau gigi di Indonesia sih mungkin belum teridentifikasi baik ya. Karena manusia Indonesia jarang ke dokter gigi. Kedua mungkin rekaman giginya juga nggak jelas gitu ya. Oke, tapi kalau di luar itu ada tuh, foto gigi itu ada. Jadi bisa buat jadi bahan identifikasi. Mata juga suatu hari di negeri kita akan bisa jadi sarana identifikasi. Oke, 3 ini sudah digunakan untuk identifikasi manusia. Tetapi urusan kerutan bibir, ya ini bibir kita nih yang cakep ini, itu beda juga satu sama lain ternyata. Kalau nggak percaya nanti stempel bibir ya ditelusuri, iya beda juga kita ya, gitu ya. Terus suara kita juga beda satu sama lain. Betul, kalau nyanyi cuma ada 4, tenor, alto, bass, bariton, cuma ada itu. Tapi sebenarnya kalau ditelusuri satu-satu beda satu persatu. Itu nanti kalau di synthesizer apa di mana tuh Pak Gembala lebih paham tuh ya. Itu gelombangnya beda. Satu sama lain. Mungkin boleh ditelusuri data sedunia. Beda. Lalu daun telinga. Ini telinga kiri kanan ini daunnya aja nih. Ini daun nih. Beda ternyata satu sama lain. Kiri kanan aja beda. Sebelah kita juga beda. Dan sepertinya seluruh dunia gak ada yang sama. Ya ampun Tuhan, kreatif banget di kau. Dan luar biasanya dia sempat gitu ya. Bikin satu-satu begitu indahnya beda-beda. Dan termasuk lagi, ini masih banyak tapi saya ambil beberapa saja. Ini satu lagi, jari dan telapak tangan dan juga kaki. Jadi bentuk ukuran panjang jari tangan kaki. Begitu juga bentuk ukuran dan pola garis telapak tangan kaki beda. Gak usah pakai ramalan tanganku ngomong apa. Beda. Di sini cuman ada kehidupan. Kalau mau dilihat kematian ya silahkan. Kalau mau dilihat kehidupan ada di sini. Karena kehidupannya bukan di sini, tapi di telapak tangan Tuhan. Lesson learn-nya apa? Apa yang kita pelajari? Untuk bagian pertama ini kita lihat bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Makhluk Tuhan yang istimewa, yang unik, yang tidak ada tiruannya. Firman Tuhan pernah katakan Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Bapak ibu saudara percaya nggak percaya kita berharga di hadapan Tuhan. Kita mulia di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menjadikan kita begitu istimewa dan Dia mengasihi kita. Tidak cukup mengasihi kita. Dia merawat kita, memelihara kita, menjaga kita setiap hari. Tahu dari mana? Ini rambut jumlahnya berapa hari ini dan besok dia tahu. Saya aja nggak tahu. Yang punya rambut aja nggak tahu. Hari ini rontok berapa, hari ini tumbuh berapa, kita nggak tahu. Dia punya catatan. Air mata kita berapa butir aja yang menetes, dia catat, dia koleksi.
Koleksi kita kan botol parfum ya kan. Tapi koleksi Tuhan air mata. Air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Ada di Alkitab. Jadi begitu istimewanya Tuhan. Begitu istimewa kita di hadapan Tuhan. Sampai kita itu begitu diperhatikannya luar biasa. Karena itu sudah sepantasnya kita menerima keadaan kita dengan bersyukur. Amin. Daripada iri hati, sirik, tanda tak mampu. Daripada rendah diri, bukan rendah hati. Kalau rendah hati harus, tapi rendah diri kagak boleh. Karena itu kalau bahasa Belandanya tuh minder. Weh, minder lu. Lengkapnya minder warteg state kompleks. Itu bahasa apaan? Ya begitulah kira-kira. Rendah diri itu tidak dikehendaki Tuhan karena engkau dijadikan berharga dan mulia dan dikasihi oleh Tuhan. Dan juga jangan jadi orang yang jadi kelewat angku karena berasa kegantengan, kecakepan gitu. Tiap orang punya keistimewaannya masing-masing. Jadi kalau ada suara-suara sumbang yang mengatakan kita gagal, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak becus, kita BODO dan kerabat kerjanya. Itu pasti bukan dari Tuhan. Jadi tolak dalam nama Yesus. Jangan ditampung, iya benar juga. Iya memang saya sungguh tidak berguna. Gak boleh mulai dari saat ini. Karena kita dilihat Tuhan sebagai sungguh amat baik. Karena itu kalau hari ini rasanya gak cocok dengan yang saya sampaikan, ada yang harus direparasi di hati Anda. Itu yang pertama, kita memang berbeda. Yang kedua, karena kita berbeda, kita itu seyogianya bisa berfungsi dengan optimal. Berfungsi. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 12 ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Waduh, ini kita jadi perlu membayangkan dulu. Bayangkan, jika tubuh kita cuman terdiri dari mata. Ini dari atas sampai bawah tuh mata semua. Caranya makan gimana? Begitu mau masuk mulut, enggak ada. Adanya mata, cuman dilihatin aja. Oke? Bagaimana kita bisa nonton film atau membaca buku? Kan pakai mata ya, nggak punya tangan, jadi nggak bisa megang remote. Mau makan juga kan nggak bisa ya, walaupun kena mata, nggak ada tangan juga. Itu sendok siapa yang pegang, masa mata gini. Dan juga mata nggak bisa makan. Berapa banyak biaya yang kita harus keluarkan kalau kita harus beli kacamata? Mata semua. Ya kan, belum lagi yang sini plus, yang sini minus, yang sebelah sini ada apalagi silinder gitu kan, mata semua. Gimana? Kalau plus minusnya beda-beda, repot kan. Terus jalannya gimana gitu kan, gak punya kaki, mata semua. Masa mata ngegelinding gitu? Ih serem banget. Ya, bayangkan kalau tubuh kita cuma dari telinga aja gitu. Kalau semua telinga masing-masing mau dengar info lagu, cerita yang beda-beda gimana coba? Ya, berapa banyak headset yang perlu kita beli? Lalu kita belinya gimana kalau nggak punya tangan buat memproses pembayaran? Mau pencet apa pin? Nggak ada jarinya. Pakai kuping gimana caranya? Puji Tuhan, karena telinga kita ternyata akhirnya cuma 2. Mata kita cuma 2. Pakai alat bantu ya katanya ketambahan 2 lagi gitu. Ya tapi kan dasarnya cuma 2. Karena anggota tubuh kita tidak cuma satu macam, puji Tuhan. Makanya bentuk kita jadi seperti ini. Sungguh amat baik. Coba bayangkan satu orang tuh mata semua, satu orang telinga semua, satu orang tangan semua dari atas sampai bawah. Ngeri benar itu ya ketemu dengan alien-alien seperti itu. The planet of alien. Oke, jadi berfungsilah sebagaimana mestinya. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau.
Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. 1 Korintus 12 ayat 21 dan 22. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengerti bahwa tubuh kita membutuhkan banyak unsur. Ada organ luar, organ dalam. Ada tulang, pembuluh darah, saraf, otot, sendi. Ini pelajaran biologi saya keluarin semua. Dan yang pasti triliunan sel. Semua dirancang sedemikian detail dan istimewa supaya manusia bisa berfungsi dengan optimal. Semua anggota tubuh sampai ke bagian terkecil harus berfungsi dengan baik. Dan bahkan bagian-bagian tubuh yang paling lemah justru paling dibutuhkan. Contohnya apa? Otak. Otak ini terlindung di dalam kepala. Gedenya sebenarnya cuma sekepalan tangan. Coba masing-masing mengepal, segitulah gede otak kita masing-masing. Ya, di dalam ini ada struktur bentuk yang seperti gel, kenyal-kenyal gitu. Kalau dibuka, otak dibuka bisa ya, kalau operasi otak. Jelek kalau dibuka. Ih, kayak begitu otak gitu kan, apalagi kalau lagi perdarahan, ih serem. Tapi kalau yang masih mau hidup, gak punya otak, gimana caranya bisa hidup? Jadi otak walaupun jelek bentuknya, tetap ada. Dan kita gak bilang, ini otak jelek keluarin aja gitu. Taruh apa kayak diamond gitu kan yang bagus-bagus gitu. Mati. Ya, karena memang kita membutuhkan otak. Walaupun kalau dilihat lemah dan jelek. Yang bagus kan mukanya. Di dalamnya ini benda-benda di dalam. Kalau difoto satu-satu, ya tulang gimana fotonya? Jelek. Ya, saraf gimana? Jelek juga. Cuman gini-gini doang, garis-garis doang. Jelek semua. Tetapi Tuhan membungkus kita sedemikian baik, bahkan melindungi bagian-bagian tubuh yang kita bilang jelek itu karena fungsinya juga luar biasa. Bagaimana jika ada satu atau dua bagian tidak bisa berfungsi? Tuhan memang memberikan kita kemampuan pada tubuh untuk menggantikan fungsi anggota tubuh lainnya. Zaman sekarang ada istilah brain neuroplasticity. Artinya kalau ada bagian otak kita yang gak berfungsi kanan, yang kiri itu menggantikan. Ya, tangan kita yang kiri nggak bisa berfungsi, yang kanan bisa kita fungsikan juga untuk menggantikan fungsi tangan kiri misalnya gitu. Bisa memang, itu biasanya terjadi dalam kondisi-kondisi darurat. Tetapi tentu saja ada keterbatasannya. Kita ambil contoh ginjal. Ini organ tubuh yang paling sering bermasalah pada orang-orang kota selain jantung tentu saja. Karena satu faktor genetik turunan, juga karena faktor lingkungan. Misalnya sembrono dengan kesehatan, males minum, jauh lah. Mantar bolak-balik ke toilet, padahal justru dengan ke toilet kita membersihkan fungsi ginjal, sehat itu justru. Dan terus menahan BAK, buang air kecil. Dan gitu makannya juga kagak awas-awas, bablas, makanan berlemak semuanya dihajar. Ginjal kewalahan. Dan umpamakan kita hanya punya satu ginjal sehat. Kita sebenarnya masih bisa hidup relatif normal. Namun berbeda dengan kebanyakan orang, kita harus lebih banyak istirahat karena ginjalnya tinggal satu. Tidak boleh terlalu lelah, tidak boleh minum terlalu banyak, juga tidak boleh terlalu sedikit karena ginjal sisa satu. Bagaimana kalau dua-duanya masih ada tapi fungsinya tinggal sekian persen, taruhlah 10-20% atau di bawah itu, cuci darah. Kenapa? Karena ginjal kita sudah tidak mampu memproses racun dalam tubuh sehingga kalau darah tidak dicuci, bukan cuci pakai rinso ya, tapi pakai mesin ya, keluar dulu masuk lagi begitu ya, dan itu kira-kira sekitar 5-6 jam. Ada orang yang mungkin sebulan sekali, ada yang sudah 2 minggu sekali, seminggu sekali, ada yang beberapa kali seminggu. Dan itu kalau tidak pada tempat yang tepat, buang duitnya luar biasa. Padahal kalau sehat, racun dalam tubuh kita diproses sendiri di dalam ginjal. Jadi berfungsilah sebagaimana mestinya. Serupa dengan anggota tubuh Kristus. Tuhan katakan 1 Korintus 12:28, ada yang berfungsi sebagai rasul, sebagai nabi,
sebagai pengajar, ada yang mengadakan mujizat, ada yang menyembuhkan, ada yang melayani, ada yang memimpin, ada yang berkata-kata dalam bahasa roh. Setiap orang, Bapak Ibu Saudara, mempunyai fungsi dalam tubuh Kristus. Dalam hal ini kita ambil konteks gereja lokal, fungsinya ada sesuai karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas kita mengetahui apa yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Karunia apa yang Tuhan melalui Roh Kudus-Nya sudah sematkan kepada kita supaya kita bisa gunakan untuk berfungsi secara optimal di dalam tubuh Kristus. Kalau kita tidak tahu fungsi kita, tidak tahu karunia kita, cuman ada 3 hal yang akan terjadi. Kemungkinan pertama, kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena kita berpikir kita tidak punya apa-apa. Kita berpikir kita tidak bisa apa-apa. Jadi kita hanya merasa perlu datang ke gereja supaya nggak ditanya ses. Sekarang nggak pakai ses sama brur ya. Sis, bro, atau kakak. Sekarang lagi zaman kakak. Kakak kemarin nggak datang kenapa ya? Daripada gue ditanyain, gue datang dah. Ya, nyanyi-nyanyi sebentar, dengar khotbah, itu pun kalau nggak ngantuk, ya kan? Ngangetin bangku gereja, udah anget, persembahan, udah gitu kita pulang. Diajak melayani, oh sorry saya nggak bisa, oh sorry saya nggak mampu, ogah-ogahan, karena merasa tidak berguna. Dan terjadilah, tidak bergunalah kita dalam hidup ini. Itu yang pertama, kita jadi tidak berguna, tidak berfungsi karena tidak tahu karunia kita. Kemungkinan kedua, kita berfungsi tapi tidak di tempatnya. Tidak pada tempat yang semestinya. Walaupun tidak cocok di bidang tertentu, tapi tetap berperanan di bidang itu. Alhasil bukan menimbulkan kebaikan tapi kerusuhan atau kekacauan. Karena memang bukan tempatnya. Contohnya apa? Ini contoh ya, ini di negara lain jangan tersinggung. Kalau suara fales, ya tadi di sini bagus semua kok. Kalau suara fales, mbok ya latihan vokal dulu. Ya, biar ketemu nadanya. Jangan serta-merta terlibat dalam paduan suara. Apalagi jadi anggota tim pemuji pegang mikrofon. Itu kalau sound systemnya agak nakal, dikecilin. Dikecilin sampai kecil banget gitu supaya gak kedengeran. Dia pegang mikrofon gak apa-apa deh. Tapi kan musiknya gak kayak gitu. Ya, nah kenapa? Karena memang suaranya nggak benar, suaranya fales. Apalagi kalau jadi worship leader, kan kebayang ya. Udah mana tim musiknya frustrasi, nada main di mana, nyanyinya di mana, ya kan? Yang ikut jadi tim pemuji juga stres gitu. Kemarin latihannya perasaan nggak kayak gini. Karena bukan tempatnya. Kalau menyanyi bukan tempat kita, ya mbok ya kita cari tempat lain di mana kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, ya kan? Karena masih banyak. Mungkin kita cocok di bagian admin. Belum tentu yang orang main musik, yang jadi worship leader, kalau urusan admin rapi. Bisa jadi berantakan. Nah kalau urusan nyatet keuangan gereja, kacau dia. Ganti orang lain yang memang karunianya di bidang administrasi. Mungkin kita lebih cocok di bagian doa. Kan gak usah nyanyi, doa aja. Kadang-kadang doa juga bersuara juga enggak, tinggal Yesus. Tapi hatinya itu membara buat Tuhan. Dan dahsyat hasilnya gitu. Daripada megang mic ternyata salah nyanyinya. Ya kan? Karena itu kita harus berada di tempat yang sebenarnya. Supaya gak salah fungsi. Kemungkinan ketiga akan ada orang-orang yang mengalami kelelahan, sakit, bahkan burnout karena ekstra kerja. Sementara yang lain hanya bersantai-santai karena tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Ingat tadi contoh ginjal, fungsinya seperti ginjal yang sisa 1. Tubuh Kristus jadi tidak optimal. Kenapa kita harus berfungsi? Ada 2 alasan. Supaya jangan terjadi perpecahan dan supaya semuanya bisa saling memperhatikan. Semua anggota turut menderita, kalau satu anggota menderita, semua anggota dihormati jika turut bersukacita kalau ada satu dihormati. Jadi prinsipnya enggak susah lihat orang seneng dan seneng lihat orang susah. Enggak boleh ada di gereja kayak begitu.
Kalau kita bisa berfungsi sebagai semestinya kan enak. Kalau ada orang baru datang, ada yang menyambut, tunggu, salah. Ada orang yang datang, ada yang sambut dengan senyum. Ya, kalau ada yang bermasalah bisa cari tim konseling yang siap mendengarkan, juga bisa kasih masukan. Mungkin juga perlu ada tim pendoa, ya pastinya mesti ada. Tim pelepasan, ada orang yang akan mengajar dan melatih jemaat Tuhan, menyiapkan mereka menjadi murid yang akan memuridkan orang lain. Kalau kayak gitu kan indah. Gereja itu menjadi tertata baik, semua saling memperhatikan, menguatkan, membangun sesamanya. Jadi memang kita harus berfungsi sebagaimana semestinya. Dan yang ketiga, bagian ketiga ini berdampak. Jika tubuh kita ini berfungsi semestinya, maka dampaknya baik. Ini pelajaran biologi 101, urusan fungsi pencernaan. Semuanya makan kan kecuali puasa. Mulut, mulanya dari mulut. Tempat awal proses pencernaan. Di dalam mulut makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur. Jadi air liur juga berguna. Jangan sembarangan meremehkan air liur. Kalau nggak ada sengsara, minum aja gitu. Karena nggak ada air liur. Air liur mengandung enzim amilase yang mulai memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Kalau kebanyakan karbohidrat makanya jadi gemuk, ya. Selanjutnya makanan masuk ke lambung melalui kerongkongan, di lambung makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pencernaan. Kalau enzim lambungnya tidak seimbang, asam lambungnya tidak seimbang, jadilah nyeri lambung, kena GERD. Asam lambung berfungsi membunuh bakteri dan memecah protein. Tidak cuma berdiam dalam lambung, perjalanan menuju usus halus, nggak macet di lambung kalau nggak begah. Ya, lalu masuk usus halus dicerna oleh enzim dari pankreas dan cairan empedu dari hati yang berfungsi memecah lemak. Tuh, lemak baru di situ dipecahnya. Jadi jangan terus makan babi, makan apa gitu yang lemaknya gede-gede, tebel-tebel ya. Karena kerjanya nanti sengsara itu pankreas dan empedu ya. Selanjutnya makanan menuju usus besar, organ yang berfungsi menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan. Di dalam usus besar, sisa makanan yang tidak dapat dicerna tubuh dikirim ke ujung. Nanti keluarnya di toilet. Jadi dampak pencernaan yang berfungsi baik mulai dari tubuh menjadi segar, ya kan? Karena makan kan, menjadi sehat, menjadi kuat, hingga sisa makanan sukses dikeluarkan dari tubuh. Itu dampaknya dari mulut sampai ujung. Sehat artinya. Kalau ada bagian dari fungsi pencernaan terganggu, kita mengalami berbagai penyakit. Sariawan bisa, GERD bisa, sembelit bisa, serta beragam kanker pencernaan. Termasuk yang gampang, masuk bayem, keluar bayem, itu nggak sehat. Iya dong? Masuknya semangka, keluarnya semangka, itu nggak sehat. Karena nggak diproses jadinya, tubuh kita gagal memproses. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan peran kita dalam tubuh Kristus? Peran dan fungsi kita tidak cuma dalam gereja lokal, Bapak Ibu Saudara. Di tempat kita belajar, kita bekerja, bersosialisasi. Di situ kita melayani Tuhan dan pekerjaannya, menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Pertanyaannya, apakah kita berdampak dengan baik? Atau dampak kita tidak baik? Kita contohkan satu saja, perkataan. Dari fungsi lidah. Zaman sekarang perkataan muncul juga dari fungsi jempol. Ya, karena pakai medsos. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan Tuhan menurut rupa Allah. Jadi bisa positif, bisa negatif. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Lidah curang melukai hati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengaruniakan kemampuan berbicara kepada kita. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mempermuliakan namanya, bersaksi tentang kebaikan kemurahan Tuhan. Entah hanya dengan kata-kata, juga melalui lagu-lagu pujian kita. Namun dengan lidah yang sama, kalau kita tidak waspada, kita bisa mencaci maki, kita bisa menghina, meremehkan, mengejek, merendahkan, mengutuk manusia. Sesama kita yang diciptakan oleh Tuhan yang sama, yang kita puji, yang kita sembah. Ironis. Apakah kata-kata yang kita sampaikan
adalah kata-kata yang menghidupkan, yang menghiburkan, yang menguatkan, membangun sesama. Atau kata-kata yang melukai, merusak, menghancurkan, bahkan mematikan semangat dan harapan orang lain. Terutama orang-orang dekat kita. Kalau sama tukang bakso yang kita ketemunya seminggu sekali, gak masalah. Ya masalah sih kalau terusan kita datang kena hinaan gitu ya. Tapi yang tiap hari itu loh yang ketemu 4L lo lagi. Itu yang lebih sengsara. Dan repotnya itu orang dekat kita. Kita punya harapan besar dengan mama papa. Mama papa punya harapan besar untuk anak-anak. Semuanya pengen saling mengasihi mestinya. Saling diperhatikan, saling disayang. Tapi kadang-kadang yang ada kata-kata yang meruntuhkan semangat. Kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang kasar, yang menghina satu sama lain. Suami istri juga gitu, kalau berantem udah jerit-jeritan, hewan-hewan keluar semua dari kebun binatang. Tapi kalau ngomong sama orang sales gitu, ngomong sama nasabah, sama calon pembeli, manisnya luar biasa. Ada satu pasien saya sampai ngomong, gue udah diabetes di luar, sugar coating semua kata-katanya gitu. Tapi justru lu ngomongnya kasar sama gua. Ngomong dong alus-alus sama gua. Sama lu gua gak diabetes katanya gitu. Iya, artinya apa? Ternyata kita memang butuh kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang sungguh-sungguh dari dasar hati. Ini kalau kita mau berdampak baik. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita mau jadi berkat. Tentunya kita mau jadi punya dampak yang positif. Tim musik boleh tolong saya. Untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun berapa banyak orang yang sudah menjadi lebih kuat, lebih positif atas kehadiran kita. Jika belum, tentunya kita masih perlu belajar lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Agar kita yang berbeda-beda ini bisa berfungsi dengan optimal, berdampak positif bagi Tuhan yang kita cintai dan kita hormati dengan sepenuh hati. Berbeda, kita berbeda, tapi kita bisa berfungsi dan kita bisa berdampak. Mau dampak baik, dampak tidak baik, urusan kita dengan Tuhan. Dan kita bisa lakukan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari anggota tubuh Kristus, lalu terus keluar dan keluar dan keluar. Sehingga pada waktunya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Jadikan kami satu, refnya saja. Itu yang kita akan nyanyikan saat ini. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, saja. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini engkau mendengar bahwa engkau istimewa, saya istimewa, engkau juga istimewa. Tiap orang diciptakan secara unik di hadapan Tuhan. Ada karya seni Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini engkau rasa tidak puas, rasa marah, frustrasi dengan keadaanmu, datang sama Tuhan. Sebelum kami pergi memberitakan firman, mulai dari kami lebih dulu, ini kata lagu ini. Dan itu benar, berurusan dengan Tuhan, agar kita bisa berfungsi, berdampak yang baik dengan sesama kita. Naikkan doamu di hadapan Tuhan, secara khusus, Tuhan, aku terima keadaanku istimewa.
Aku terima keadaanku berbeda dari yang lain. Aku tidak mau bandingkan lagi diriku dengan yang lain, tapi aku mau ukur perkembanganku dari diriku sendiri bersama dengan Engkau. Dan jadilah rencanamu dalam kehidupanku. Haleluya. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang doanya kurang lebih seperti itu, sementara semua mata tertutup, boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu, turunkan tangan, taruh tanganmu di dadamu. Bapak Surgawi, anak-anakmu datang kepadamu, mau belajar kembali merasakan cintamu yang besar dalam kehidupannya. Dan hamba berdoa karuniakan belas kasihan-Mu yang tulus, yang murni dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa begitu kuat merasakan Engkau ada buat mereka. Engkau berkuasa dalam hidup mereka dan Engkau berkarya dalam hidup mereka. Untuk segala sesuatu yang mereka pikirkan yang buruk, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami lepaskan karunia-karunia ilahi. Kami lepaskan firman kebenaran-Mu untuk mengisi relung hati mereka, mengisi seluruh bagian kehidupan mereka utuh di hadapan Tuhan. Dan mulai hari ini mereka berdiri, berjalan, memberitakan kebenaran firman karena tahu bahwa dalam hidupnya ada Tuhan Yesus yang menghargai mereka, yang memandang mereka sungguh amat baik, yang unik, yang indah, yang mulia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu yang sampai hari ini rasa saya belum berfungsi dalam rumah Tuhan. Saya belum berfungsi dalam kehidupan saya. Tapi firman Tuhan tadi katakan seharusnya lah kita berfungsi dengan optimal. Karena kita harus jadi tubuh Kristus yang kuat. Jadi tubuh Kristus yang memang berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hari ini kalau firman Tuhan kena di hatimu dan engkau mau katakan hari ini, mulai saat ini saya mau berfungsi dengan benar. Saya mau berdampak bagi kebanyakan orang. Saya mau hidup saya ini di ujung jalan sana akan dikatakan sabaslah hambaku yang baik dan benar, yang baik dan setia. Engkau sudah lakukan perkara-perkara kecil sepanjang hidupmu di bumi ini. Sekarang terimalah kebahagiaan besar di rumahku, di tempat Tuhanmu. Nikmatilah kebahagiaan bersama dengan aku. Yang seperti itu doanya. Boleh bangkit berdiri. Naikkan lagu ini satu kali lagi, refnya saja. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, dan ini bukan cuma perkataan lagu kami Tuhan, tapi ini doa kami di hadapan-Mu. Jadikan kami tubuh Kristus yang menyatu dengan fungsinya masing-masing dan berdampak yang baik bagi sesama kami, agar dunia bisa lihat bukti nyata kasih-Mu. Tapi sebelum kami pergi memberitakan kebenaran firman, mulai dari kami lebih dulu, ubah hidup kami. Jamah kami satu persatu Tuhan. Bentuk kami menjadi bagian tubuh Kristus yang terbaik. Dan tolong kami untuk bisa berfungsi sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan buat kami. Yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara dan lanjutkan perkataan kebenaran firman ini di dalam hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati gereja ini.
agar melalui gereja ini kebenaran Tuhan sungguh dinyatakan. Nama Tuhan bisa dikenal oleh banyak orang. Hamba berdoa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, jembatan dikasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kita. Berikut ialah seputar informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, pada pukul 12, ibadah Youth Sunday Service akan membahas mengenai The Power of Unity di lantai 2. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI pada pukul 5 sore di gedung 52, lantai 2. Ibadah WBI kali ini akan membahas mengenai pujian bagimu dan akan dilayani oleh Ibu Susan. Minggu 28 Januari 2024, ibadah raya akan membahas mengenai The Body of Christ dengan pembicara Bapak Samuel. Dan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan belajar mengenai percaya pada Tuhan di lantai 2. Kemudian pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan membahas mengenai stealing. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetaplah bersukacita dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman hari ini bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Kita harapkan kiranya Jemaat GBI Jelambar Timur bisa tetap bersatu ya di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Heni atas kebenaran firman yang dibawakan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang bila ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini ataupun mengikuti ibadah ini secara online. Kami mengundang bila belum memiliki gereja tetap, ya bisa mengikuti ibadah berikutnya setiap minggu jam 8 pagi. Haleluya. Hari ini kita mau memberikan persembahan. Persembahan dilakukan 2 kali. Dan untuk jemaat Tuhan yang mungkin mengikuti ibadah secara online bisa memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun nomor rekening GBI Jelambar Timur yang tertera pada layar Bapak Ibu masing-masing. Sebelum memberikan persembahan kita mau masuk di dalam doa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami di dalam gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun kami agar kami tetap bersatu di dalam setiap perbedaan kami ya Tuhan dan semuanya hanya untuk puji dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau memberikan persembahan kami ya Tuhan. Dalam segala berkat yang Tuhan sudah berikan, kiranya kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Selamat memberikan yang terbaik. hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu.
untuk bangkit berdiri. Kita naikkan kembali pujian yang menjadi pernyataan iman kami ya Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih. Serukan sekali lagi, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Biarlah kami boleh menggenapi apa yang menjadi doa-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami orang-orang yang telah Engkau panggil, yang telah Engkau selamatkan, kami boleh memiliki kesatuan di dalam satu tubuh Kristus. Dan biarlah kami, ketika kami bersatu, kami bersehati, kami boleh berfungsi dan berdampak bagi sekitar kami. Firman-Mu dengan kuat berbicara kepada kami, dan biarlah kami boleh menangkap pesan Tuhan, meresponi pesan Tuhan, untuk kami menyadari perbedaan yang ada pada kami dan mensyukuri setiap apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kami, dan kami boleh berfungsi sebagaimana mestinya sehingga kami bisa berdampak sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Heni yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam kehidupannya ia pun boleh memancarkan terus terang Allah, untuk kehidupannya boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi dimanapun ia berada, dan Tuhan pakai kehidupannya untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan demikian juga dengan setiap kami sebagai satu kesatuan tubuh Kristus di tempat ini. Kami berbeda satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan menaruh kami enggak salah. Tuhan menaruh kami tepat, dan biarlah kami boleh menemukan panggilan kami, fungsi kami, sehingga kami boleh berdampak. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang hadir, yang kami membawa pergumulan di dalam kehidupan kami, pergumulan pribadi kami. Dan biarlah firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Kami yang datang dengan kelemahan, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru. Bahkan setiap kami yang datang dengan membawa sakit penyakit dalam tubuh kami, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang bimbang hati, kami dipertetapkan. Dan kami yang mencari panggilan Tuhan hari ini, kami boleh menerima panggilan-Mu dan meresponi dengan benar di hadapan Tuhan. Dan saat ini sebelum kami pulang, kami pun mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Bulan depan kami akan menghadapi pemilihan umum.
Bulan depan kami akan menggunakan hak kami sebagai warga negara Indonesia untuk memilih pemimpin yang telah Engkau pertetapkan. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap hati kami untuk kami menggunakan hak kami, hak suara kami untuk memilih pemimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Allah mengaruniakan keamanan bagi bangsa ini. Pemilu berjalan dengan baik, semuanya berada di dalam kendalinya Tuhan. Dan hasilnya pun semuanya berada di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum Kau pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati Engkau dengan segala apa yang Kau lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Tuhan memberkati pernikahan dan keluargamu, anak cucumu akan menjadi berkat dimanapun berada. Dan Tuhan memberkati Engkau menjadi dampak, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Pergilah dan jadilah terang, pergilah dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Sehingga terang Kristus semakin kelihatan di dalam kehidupanmu. Dan saat ini pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan Roh Kudus yang akan menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah.